Selamat malam untuk mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan 1. Di pertemuan kedua kita hari ini akan membahas mengenai metode pembagian laba atau rugi untuk firma. Oke. Di sini kalian bisa baca ada 3 bentuk. Yang pertama adalah secara merata, laba rugi dibagi berdasarkan rasio tertentu, laba rugi dibagi menurut perbandingan modal, terus kemudian dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Kemudian laba rugi itu diperhitungkan gaji, ada bonus, kemudian sisanya baru dibagi menurut perbandingan, ya. Kemudian memperhitungkan bunga modal serta gaji dan bonus, sisanya dibagi menurut metode perbandingan yang 1, 2, 3 tadi, ya. Nah, sekarang kita bahas untuk salah satu bentuk kalau kita menggunakan rasio tertentu. Nah, kalau kita menggunakan rasio tertentu, di sini dianggap bahwasannya ada laba dari firma ini 60 juta. Lanjutan dari yang cerita kemarin, ya, pertemuan pertama. Rondi, Indi, dan Joy, di mana Roni mendapatkan 3/10, ya, 3, 5, 2, kalau di total semuanya kan 10, ya. Roni mendapatkan 3/10, Indi mendapatkan 5/10, dan Joy mendapatkan 2/10. Maka inilah angka laba yang didapat berdasarkan dari rasio yang mereka sudah sepakati. Oke. Nah, dengan sudah kita dapatkan hasilnya 3/10, 5/10, 2/10 dikalikan dengan 60 juta, maka beginilah jurnalnya. Ingat, ini jurnalnya sebenarnya laba rugi usaha adanya di debit. Kemudian modal Roni, modal Indi, dan modal Joy itu dikredit, ya. Ini nggak tahu kenapa seperti ini bentuknya, tapi intinya yang labanya ini, yang 60 jutanya ini di debit, kemudian modal-modal ini adanya di kredit. Oke. Kalau rugi kebalik, ya. Kalau rugi dibalik, modalnya ini adanya di debit, ruginya ada di kredit. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kalau perbandingan laba rugi dengan modal awal. Nah, kalau dengan modal awal, anggap saja ini soalnya, ya, di mana Roni punya modal awal 7,5 juta, Indi 10 juta, Joy 15 juta. Maka kalau bandingkan 7,5 juta dibagi 32.500, maka menghasilkan 23%. 10 juta dibandingkan 32.500.000 ini tadi dapat 31%. Nah, sedangkan Joy juga 15 juta dibagi dengan 32.500.000 ini dapatnya 46 juta. Maka beginilah proporsi laba yang didapat. Oke. Nah, kemudian ini jurnalnya, ya. Ingat, kalau laba itu akan ditutup di debit, maka kreditnya adalah modal. Kalau rugi, modalnya yang ada di debit, ruginya ada di kredit. Oke. Selanjutnya, kalau dibagi rata. Oke, kalau dibagi rata sih sebenarnya sih nggak usah saya jelasin, ya. 60 juta bagi 3, selesai. Masing-masing dapat 20 juta. Oke. Nah, kemudian kalau untuk perbandingan dengan modal akhir. Modal akhir itu sebenarnya ini di soalnya ini seharusnya harus ada berapa modal akhirnya. Coba saya lihat dulu untuk jelasnya. Ini dia. Oh, bukan, sorry. Bukan yang ini. Tapi dia lebih ke ini, contoh kasus di sini. Ini seharusnya ini duluan yang kamu baca. Nah, kalau kamu baca ini, pemahamannya begini.
Kan dari tanggal 2 Januari itu modal masing-masing adalah 7,5 juta, 10 juta, 15 juta. Kita nggak usah cerita total dulu. Kemudian 1 April, ya kan, si Indi ada nambah 1.500.000. Maka totalnya jadi 11.500.000. Si Roni tanggal 1 Juni ada nambah 2 juta. Oke. Di Juli si Joy ada nambah 1,5 juta. Kemudian si Roni 1 Oktober ada nambah 2 juta. Sehingga sampai di tanggal akhir modal mereka adalah 11 juta, 14 juta, dan 19 juta 500. Roni 11 juta 500, Indi 14 juta, dan yang si Joy 19 juta 500. Oke, kita balik ke yang ini tadi. Tunggu. Kita kembali ke yang modal akhir tadi. Kita lihat. Oke. Modal akhir si Roni 11 juta 500, Indi 14 juta, Joy 19 juta 500. Sehingga totalnya adalah 45 juta. Ya, seperti yang tadi. Kalau pembagian laba rugi menurut perbandingan modal akhir, maka 11 juta 500 dibagi dengan 45 juta, maka dapat 26%. Ya, ini digenapin sebenarnya. 14 juta dibagi dengan 45 juta, 31%. Si Joy 19 juta 500 dibagi dengan 45 juta, maka mendapatkan 43%. Nah, ini dikalikan dengan 60 juta, maka masing-masing mendapatkan sebesar ini. Oke, ini nggak terlalu sulit ya menurut saya. Oke, ini jurnalnya ya. Nah, yang agak sulit itu di sini. Oke. Untuk yang di perbandingan modal rata-rata. Kalau modal rata-rata ini maksudnya gini. Tanggal 21 sampai 31 Mei itu 7,5 juta. Kemudian ada tanggal 1 bulan 6 sampai ke 30 bulan 9 itu 9,5 juta. Dari mana Bu itu angkanya? Oke, kita lihat begini. Dari soal yang ini tadi. Oke, balik lagi ke soal yang ini. Kita fokuskan ke Roni dulu. Roni tanggal berapa aja dia nambah? Tanggal 1 Juni dan 1 Oktober. Oke. Kita lihat ke halaman sebelumnya. 1 Juni dan 1 Oktober. 1 Juni dan 1 Oktober. Nambahnya masing-masing adalah 2,5 juta. Ya. 2 juta ya. Coba kita cek lagi. Saya tadi Oke. Ya. Roni 2 juta, 2 juta. Juni dan Oktober. Maka perlakuannya adalah seperti ini. Kita cerita Roni dulu. Dari tanggal 2 Januari sampai 31 Mei, itu ada berapa bulan? 5 bulan, 5/12. Oke, maka 7.500.000 dikali jangka waktu, maka modal dikali jangka waktu atau modal rata-rata, ya ini rata-rata tertimbang itu segini. Nah, dari 1 Juni sampai 30 September itu nambah 2 juta, maka totalnya jadi 9.500.000. Nah, kenapa sepertiga? Karena begini, dari Juni sampai ke September, Juni, Juli, Agustus, September, 4/12, ya kan? 4/12 berarti sepertiga gitu. Nah, sama yang ini juga 10 Oktober, November, Desember, 3/12, makanya 1/4. Oke, nah dari sini setelah kamu dapat, ya, inilah modal rata-rata si Roni, ya, modal rata-rata Roni. Oke, masuk lagi ke Indi. Indi juga seperti itu, sama. Kalau kamu lihat ke soal, ini perlakuan untuk ininya sama, ya. Jadi yang Ibu maksudkan di sini adalah ini modal rata-rata ini ditotalkan sehingga total modal rata-ratanya 36.750.000. Nah, makanya bisa dapat persentase ini dari 9.166.667 dibagikanlah dengan total modal rata-rata. Yang ini juga dibagikan dengan yang ini. Maka dapat 30,84%.
Nah, jadi kalau sudah dapat perbandingan dari modal rata-rata, dikalikanlah dengan laba yang 60 juta ini tadi, maka inilah yang mereka dapat. Oke, bisa dipahami? Saya harap sih kalian bisa memahami yang saya jelaskan. Ya, nah, di sini ada tugas di buku BIMS. Kalian kerjakan sesuai dengan arahan yang sudah diberikan sama dosen penanggung jawab ya. Saya di sini hanya sekedar menjelaskan apa yang sudah dibuat oleh tim kami ya. Jadi upayakan untuk bisa mendapatkan buku BIMS dengan page nomor 16 ya, itu ya, untuk soal nomor 1. Silakan kalian kerjakan. Seperti biasa, di-emailkan di email kelas, kemudian jangan lupa di-upload juga supaya kalian bisa untuk melanjutkan ke materi yang nomor 3. Oke. Saya rasa sekian dulu penjelasan dari saya. Saya harap kalian bisa memahami untuk di pembagian laba ini ya, karena tidak terlalu sulit menurut saya. Tetap semangat, sehat, jaga imunitas tubuh, dan kalau ada pertanyaan silakan kalian WA di grup. Oke. Terima kasih atas partisipasinya.